Siap. Kang, bisa diceritakan saat ini sedang apa ini, Kang? Metik kacang nih kebetulan nih. Karena iseng-iseng aja nih di pinggirannya. Tanamin kacang ya lumayan buat cukup untuk nyayur sehari orang sepasar tapi. Harganya saat ini berapa sih, Kang, kacang? Waduh. Kebetulan harga lagi terjun payung di pertanian nih. Aduh, kasihan. Tolong oi orang-orang atas. 2.000 perak, Pak. Aduh. Tapi lumayan, Pak. Faktor penyebabnya apa sih, Kang? Ya mungkin situasi. Terus karena hasil pertanian tidak bisa keluar dari wilayah kami, otomatis barang berputar-putar aja di wilayah sendiri. Jatuh aja harga. Untuk pemasaran saat ini paling ke daerah mana saja, Kang? Biasanya kan ada pengepulnya juga, suka ada ke Bandung. Tapi kebetulan sekarang ini karena di sono juga lagi panen, yang di sono nggak bisa keluar juga, mutar aja. Ini jujur aja nih, cuma 2.000 rupiah ini sekilo. Tapi ya lumayan aja lah, kita syukuri saja. Padahal modal sangat besar untuk palawija kacang ini. Kalau kacang kebetulan jenis bibit ini nih dulu sempat hilang dari pasaran. Harganya dulu kan juga online saya beli itu 200.000 satu kaleng segini. Terus kacang, makanya orang petani kadang-kadang ogah nanam kacang, resikonya semprotnya itu lumayan. Contoh seperti ini nih, kalau musim hujan seperti ini nih, mendung-mendung gini nih, ulat keluar nih. Jadi semprotnya 3 hari sekali nyemprot. Kalau dikasih harga 2.000, ya udah. Tapi karena kebetulan ini cuma iseng, cuma di pinggiran saja, ya udah dah. Ngapa aja hiburan sambil nunggu padinya panen. Kang, bisa diceritakan dari mulai tanam sampai dengan panen saat ini berapa lama itu, Kang? Lamanya? 45 hari standar ya tanaman-tanaman ini. Timun, kalau timun 30 hari lah. Kalau perawatannya dari nol bagus, panen. Kalau ini sekitar 45 hari panen ini. 45 hari Iya. ya panen. Ya, daunnya super banget nih, lihat nih. Panjang-panjang banget. Rata-rata panjangnya berapa senti itu? Ya, 70 sentian lebih. 70 Panjangnya? senti. Iya, 70 senti. Bahkan kalau yang buahnya di atas ini kan masih buah paling bawah nih. Karena ini kebetulan masih perdana ini, buahnya dari bawah. Gitu. Sampai ke atasnya buah ini makin, kalau sini makin panjang nanti. Nah, ke sini makin pendek lagi nanti. Ini panjang nih. Nah, ini penyakit ini. Nih. Karena cuacanya tidak ada panas. Nih. Jadi telur-telur kupu-kupu menetas jadi ulat. Ini kalau telat penanganan, si ini nanti dempet begini nih. Nah, tengahnya ulat. Ini bakal tumbuh bunga lagi nantinya, nggak bisa tumbuh. Seperti ini nih. Ini penyakit. Nah, untuk penanganan yang Akang lakukan saat ini untuk menangani penyakit yang menyerang tanaman kacang menggunakan apa? Saya pakai pestisida kebetulan yang untuk penanganan ulat. Saya anggap itu termasuk paling mudah. Yang susah sampai hari ini nih semuanya mungkin semua petani kacang atau petani terong. Sampai hari ini belum dapat obatnya. Adapun sudah dapat obatnya, mereka mengklaim obat tapi ternyata timbul-timbul juga. Begini nih. Daunnya kuning, kebetulan punya saya bisa bersihin, nggak ada yang kuning. Nah, kalau daunnya kuning cepat merambat, menular, dan buahnya kuning seperti ini. Ini entah virus atau apa nggak tahu, tapi penyakit kacang panjang di mana-mana sekarang. Pohonnya daunnya kuning, buahnya seperti ini. Biasanya kacang sama terong. Teman saya udah mengklaim katanya punya obatnya, tapi ternyata kuning-kuning juga. Kalau saya penanganannya
Begitu masih kecil, tumbuh kuning, saya cabut pohonnya, buang yang jauh. Sementara ini nih, lihat nih nggak ada yang kuning. Memang menular menurut saya. Belum ada obatnya. Nah, untuk penanganan nih daun-daun yang berlubang seperti ini seperti gimana ini? Dulu itu telat nyemprot. Jadi ketika itu saya ada kesibukan, waktunya saya semprot, tidak saya semprot. Jadi mereka ada juga kena belalang terutama ini mah. Bukan ulat, bukan. Kalau ulat biasanya kan, nah di sini nih menetas banyak banget. Kamu sini nih, nggak ada panas, gerimis tengah hari gini nih, cepet banget menetas ulatnya. Jadi faktor cuaca saat ini juga mempengaruhi. Jelas, ini nih seperti ini nih, ulat nih. Ini kebetulan bisa saya obati kemarin, jadi kering posisinya nih. Tadinya basah ini ulatnya udah mati di sini. Sebenarnya kalau pas lagi laku, seneng nanam ini kacang. Bayangin ya, ini cuma berapa meter nih? Kemarin petik pertama dapat 15 kilo. Itu masih satu pohon juga petik satu paling. Berat nih. Kalau biasanya harganya berapa sih kalau tidak sedang musim seperti ini? Jadi sebenarnya ya, kita nanam udah pakai perhitungan, artinya ini musim depan ketika saya mau panen nanti musimnya seperti apa. Karena sudah diprediksi. Di sini saya sering sih nanam sendirian, nggak ada temannya di sini. Begitu saya panen, daerah lain panen juga. Bisa diprediksi. Yang jelas sekarang ini karena memang barang nggak bisa keluar, situasi seperti ini, ya apa boleh buat. Harganya cuma Rp2.000 ini. Rp2.000. Barang bagus banget padahal nih, super. Bisa menjadi tambahan penghasilan. Nah, itu aja. Kita nikmatin aja lah. Lumayanan. Sambil nunggu padinya panen kan, lihat tuh. Kita udah hasil dulu. Lumayan. Ya cukup jual penyayur aja lah. Minimal kita tidak beli sayuran. Sudah berapa lama bertani kacang seperti ini? Dulu sebenarnya udah lama sih. Nah dulu ya, yang tadi saya bilang penyakit kuning nih, daunnya seperti ini. Yang tadi saya bilang, yang mengakibatkan buahnya kuning, tidak laku dijual. Ini nih. Yang obatnya belum ada, penanganan saya petik pohonnya, saya potong, saya buang. Saya jadi udah lama sih nanam ini, cuman dulu petani kan nyari bibit yang bagus. Bibit ini seperti saya katakan tadi sempat hilang dari pasaran, mungkin di daerah sini dari pemasok tidak dikirim ke sini, kirim ke daerah lain. Petani hampir lama nggak nanam ini kacang ini. Bibit jenis apa ini? Ini namanya Parade. Namanya Parade, mereknya. Dalam kemasan kaleng. Ketika masih susah dulu saya beli online 200.000. Sekarang sudah banyak di pasaran. Yang saset pun udah banyak sekarang. Jadi biasa sih kadang-kadang daerah mana yang buka wilayah baru gitu, bini ke sana gitu. Spekulasi itunya kadang-kadang sih salesnya. Lihat nih. Ini untuk potongan yang besok nih. Ini bisa 2 kali lipat dari sekarang. Nah, itu buat besok aja itu. Besok kalau panen kacang itu waktunya berapa hari sekali sih? Seling sehari aja. Sekarang metik, besok tidak untuk perawatan, besoknya metik lagi terus gitu. Jadi selama jeda tidak metik itu buat perawatan, gemuk atau penyemprotan gitu. Bertahan berapa lama pohon ini, kacang ini? Tergantung perawatan juga. Karena pohon juga butuh nutrisi. Kita habis saya petik, saya kasih nutrisi lagi. Jadi bisa awet. Jadi kadang-kadang kan ada petani yang masih maaf kata buat teman-teman yang masih otodidak banget itu ya. Udah subur lah, udah nggak perlu saya gemuk, enggak.
Kalau jatuh tempo, saya pikir 1 minggu ya. Tiap 7 hari saya pupuk. Walaupun masih hijau, biarin. Dia butuh nutrisi. Seperti Bertahan sampai 25 kali panen? bisa. Kalau perawatannya benar bisa. Bisa banget. Jadi ini nggak berhenti ya. Nanti nih saya. Ini udah mentik ya sampai ke atas. Ini dari buah keluar nih. Ini bahan-bahan buah nih. Kembang. Kalau ini tidak dirawat, tidak disemprot, otomatis kering. Rawan penyakit, lelah buah, apalah. Jadi tidak sampai timbul jadi bahan buah. Nah dari bawah nih kita kasih nutrisi lagi. Ini keluar lagi nih. Ini keluar buah lagi nih. Kembang, bunganya keluar, nanti jadi buah lagi. Terus cabangnya keluar lagi nanti. Jadi kalau perawatannya benar, insya Allah bisa nyampe 25 lebih lah. Proses metiknya enak. Gak kayak, jadi proses bawahnya juga gampang. Kalau kacang panjang tuh. Makanya suka hati-hati ini. Pas metik ini nggak boleh patah ini. Ini nggak boleh. Ini bahan bunga lagi menyusul gitu. Banyak kali yang masih belajar suka dipegangin begini nih. Nah begini. Ini nggak boleh ini nih. Ini nggak boleh putih ininya nih. Ini bahan buah lagi. Ini saya anggap partai hiburan ini. Sambil menunggu padinya panen, kita ada hasil kacang panjang. Iya. Kacang. Karena itu sifatnya karena ini kebetulan tanahnya agak tinggi, tanahnya saya bikin galeng kanan kiri, otomatis agak legok. Jadi padinya bisa terjamin airnya, gitu aja. Kang, seandainya ada masyarakat di luaran sana yang pingin berpalawijah kacang panjang, Akang bersedia nggak sharing gitu? Oh, boleh banget, bisa banget. Kita asik malah jadi ada teman, apalagi kalau teman-teman muda lah. Jadi cintailah kampung sendiri, cintailah bertani. Indah kalau udah berjalan. Kita ngobrol-ngobrol tentang pertanian, apa. Kebetulan sekarang ini teman-teman saya lagi ada minat kepengen nanam jenis baru di sawah sekitaran sini. Mudah-mudahan minta doa restunya bisa terlaksana. Mau bertanam apa? Saya rencana dengan teman-teman kepengen nanam jenis melon. Karena sementara ini kita lagi belajar dulu lah. Tapi untuk kedepannya insya Allah minta doanya bisa terrealisasi dan bisa menghasilkan. Karena insya Allah dari yang pelajari di buku-buku atau di YouTube itu prospeknya bagus banget. Prosesnya pun tidak sulit. Dengan kebiasaan kita berpalawija yang sudah ada, hampir tidak ada bedanya. Hampir tidak ada bedanya. Jadi kesimpulannya Akang bersedialah kalau ada masyarakat yang ingin belajar bertani, khususnya palawija gitu. Bisa banget, bersedia. Silakan teman-teman yang ada minat berpalawija atau apa sekedar pengalaman yang saya punya, ayolah sharing. Apa maunya, bahkan kalau Anda punya mimpi besar ke depan, bareng-bareng kita rumuskan apa yang bisa kita tanam selain yang sudah ada, yang kira pasarnya bagus. Kita nggak bisa berpikir, lah biasanya nanam padinya terus nggak bisa seperti itu. Harus berpikir ada sedikit maju gitu. Dalam berpalawijah, masyarakat di daerah sini rata-rata belajar dari mana sih awalnya? Otodidak atau ada pembinaan khusus dari para penyuluh pertanian atau gimana ini? Yang saya tahu otodidak. Jadi siapa yang nanam dulu di wilayah situ, itulah jadi gurunya. Kalau untuk sistem mulsa seperti ini belum banyak sini, hanya beberapa orang lah ya. Padahal sebenarnya daripada tanpa mulsa
dihitung-hitung secara ekonomi mulai pakai mulsa, kita cuma modal pertama doang. Kedepannya kita nggak buang rumput, nggak bersihin rumput, pupuk nutrisi di dalamnya masih ada. Masih bisa diganti oleh tanaman lain. Bisa setelah ini nih, karena pupuknya masih ada, kita tanemin mentimun atau apa masih bisa ini. Kita tinggal nambah lagi pupuk, dikocor lah gitu aja. Cuma kadang-kadang di kacang panjang ini kalau kasih harga seperti ini, kalau kita nanamnya luas, bisa katakan kita jong. Rugi gitu. Rugi ya. Obat-obatannya mahal. Ini biasanya di pohon apa di buah kacang itu suka ada lubang-lubang. Nah, itu ulat. Oh, ulat. Nah, ini. Ini kering kan, kebetulan habis saya ini mati nih ulatnya nih. Habis saya obati kemarin. Diputus aja nih, nggak apa nih. Ini mati, ini ulat ini. Nih. Ini ulat. Tuh. Ini udah mati kemarin saya semprot. 3 hari yang lalu lah semprot ini. Habis saya petik. Coba lah, kalau ini udah berbuah nih, sekarang segini, besok 2 kali gini. Itu kacang. Besok panen, Iya. sekarang segini, Iya. besok Otomatis, iya. Meningkat lah 2 kali lipatnya. Sampai puncaknya nanti kira-kira kalau buahnya sampai sini nih. Terus seperti tadi, kalau perawatannya kita panjang, terus sampai kadang sampai pohonnya kita capek mati kadang-kadang sampai. Ini kalau pakai obatnya tepat gitu, ada perangsang buahnya, itu benar-benar awet. Sampai godongnya bertua-tua gitu, tunas, buah lagi. Nah, untuk saat ini kira-kira ini hasil panen kita dapat berapa kilo ini? Sekarang Kemarin kan katanya Ya. dapat 15 Ya, kilo. Nah, ya. sekarang diprediksi panen hari ini mendapatkan berapa kilo ini? ini kan sebenarnya metiknya bawa hari besok nih. Iya, Hari besok di 30 kilo lebih. hari besok. Yakin. Karena jatuhnya hari sekarang. Ini bahan-bahan buat besok sebenarnya nih. Ini besok gede. Iya, Tapi karena dimajuin 1 hari, iya. sekarang mungkin nggak ada. Nah, ini. 30 kilo misal dapat besok. Kalau dipetik besok. Kalau sekarang ya Ya, di 25 angka 25 lah. 25 lah. Ya, ada 25. Wah, pohon yang situ tuh kelihatannya jarang tuh malah lebih banyak di situ. Iya. Ini bagian dalam belum bisa lewatin. Tetap namanya kacang, kalau hati-hati tetap banyak yang tinggal. Buahnya hijau, daunnya hijau. Ini lumayan. Karena saya yang nanam, coba dari sini yang nanam siapa sih? Kan jarang. Kecuali Pul Palawija itu. Kalau jadi situ kacang juga. Itu kacang bukan? panjang juga itu. Itu kacang itu. Dari jauh kelihatan kacang itu. Tapi belum panen kan? Belum. Sebenarnya itu yang saya lihat itu seharusnya udah tinggi itu. Itu telat perawatan, saya tahu itu. Mengaruhnya sibuk sih. Suaminya habis sakit. Yang penting kalau kacang panjang, yang penting nih, selain bibitnya yang bagus, yang tahan penyakit, ini galahnya nih harus tinggi, Harus kuat gitu. kuat, wajib, tinggi terutama ya, di atas 170 lah. Jadi kan manjang terus nih, ini keluar terus ini. Kalau ininya segini kan daunnya belok lagi ke bawah, atau nguel aja. Kalau udah bundel gini, ini nggak keluar buah nantinya. Jadi harus tinggi. Ya, harus tinggi. Kalau bisa jangan diadu seperti ini, nggak boleh nih. Kalau bisa jangan kacang. Jadi ini ujungnya sama ujungnya nanti mulai jadi satu, buahnya nggak keluar nanti situ. Nah, untuk jarak tanam sendiri itu jaraknya berapa? Ya sekitar 50 cm lah sampai ini. 50 cm ya. 50 cm. Selama bertani palawijah, apakah pernah ada pembinaan pelatihan dari dinas instansi terkait? Belum sebenarnya sih, belum pernah saya. Belum pernah. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau saya sendiri belum untuk palawija. Sama sekali belum. Padahal
Padahal di daerah sini banyak sekali ya, Kang? Iya. Padahal seperti saya katakan tadi, kita dituntut ya untuk berpikir pertanian agak modern. Itu wajib dituntut kita. Tapi kalau kita cuman mengandalkan pengetahuan kita, nyari di buku, di ini tanpa pembinaan, susah sih. Seperti sekarang ini sebenarnya sekarang nih saya jujur saja ada niat gagasan kepengen nanam melon. Melon. Tapi belum punya guru hari ini. Guru saya masih ya buka-buka di internet itu aja. Ini butuh guru secara fisik saya sebenarnya nih. Tahu lah, kalau ada di wilayah Ciamis atau Tasik kesini lah, kalau ada tolong informasikan. Saya ingin berguru. Oh iya, ini untuk apa, Kang? Ada lubang seperti ini. Nah, ya kebetulan sumur nih. Oh, Sini kebetulan kan nggak ada air. ya. Untuk keperluan nyiram, nyemprot, mupuk pakai air. Oh, jadi Bikin sumur iya. Bikin sumur. Ya nggak dalam, paling bisa 2 meter ini. Karena kemarin tidak musim hujan Iya, seperti saat iya, ini. Gitu. Iya. Sebab semua tanaman butuh air. Ketika tanahnya kering, pohonnya nggak akan subur. Akarnya kering. Bikinlah sumur. Gitu. Terakhir, Kang, ada Ya. pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat di luaran sana? Mungkin ada kiat ataupun apa yang mau disampaikan? Kalau kiat tidak ya sebenarnya berupa ajakan. Teman-teman dimanapun Anda berada, terutama orang Sukamukti, saya dengan teman saya sedang punya gagasan, punya mimpi besar ke depan lah tentang Sukamukti. Bidang pertanian. Kita sedang mimpi kepingin nanam melon. Kalau waktunya ada, Anda tolong hubungi saya lah. Kita sharing, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana. Sebab kita bisa punya rencana, tidak bisa instan langsung jadi tidak. Minimal kita walaupun kita udah tahu teori di internet, kita butuh survei langsung ke lokasi. Praktek lah ya, Kang. Prakteknya kita harus. Sebab melon menurut saya itu kan termasuk tanaman gaya orang sana lah ya. Otodidak orang kita kan kacang, timun, tetek, bengek. Kalau melon kan itu tadi lah makannya orang sana lah, harganya segitu. Insya Allah tani ini bagus banget, sangat produktif. Teman-teman tani yang masih muda, sekarang saatnya kita beralih ke palawija untuk wilayah tanah yang agak tinggi. Bayangkan, ini secara nalar bisa dihitung lah. Harga padi sekarang berapa sih? 350, Kang. 300.000. Itu pun susah yang belinya, Betul. karena mereka tidak bisa buang. Biaya produksi berubah nggak? Nggak kan? Tidak. Makin tinggi. Ya. Nah, tidak ketemu. Gitu. Pupuk, walaupun harus pakai kartu, jatuhnya lebih mahal juga. Tetap langka. Langka lagi. Ayolah kesempatan ini kita manfaatkan. Pasaran melon punya prospek besar. Tanahnya bisa ditanemin. Kenapa tidak mencoba? Ayo, kita kumpul-kumpul sharing di rumah saya. Kebetulan saya ada punya teman mimpi ke arah sana. Mimpi harus kita wujudkan. Dan kita harus sama-sama belajar dulu, kita buktikan. Bolehlah teman saya buat praktek eksperimen, bolehlah. Ada lahan saya. Jadi rencana itu Sukamukti pingin jadi daerah penghasil melon. Ya, kalau dulu Sukamukti penghasil pepaya Ya. seperti ini nih, Ya. ini, kenapa nggak bisa penghasil yang lain? Dulu ketika saya merintis nanam California dan teman-teman, orang-orang pesimis. Ya. Gimana masarnya begitu melihat hasilnya, semuanya orang tidak ada nanam paya, semuanya nanam. Bahkan lahan-lahan di sekitar rumah, pohon tebangin, tanamin paya. Tapi karena ini terlalu boros nutrisi, tanah yang udah sekali 2 kali tanamin, udah nggak bisa tanamin lagi. Nunggu proses. Sekarang, kalau kita mimpi ke melon, yakin bisa sukses seperti pepaya zaman dulu. Ayo teman-teman muda.